Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norman Hadi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Payang. Di sini tugas demonstrasi kontekstual 3.1 tentang mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah yang saya wawancarai itu Bapak Dedi Haryanto, kepala sekolah SMP Negeri 5 Payang, dan yang kedua yaitu Bapak Abdul Qadir, kepala sekolah SD 06 Tebakarai. Di sini menjelaskan tentang wawancara dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Norman Hadi, CGP Angkatan 10. Di sini saya ingin ketemu dengan Bapak masalah tentang mewawancarai Bapak. Ini tentang tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Yang paling utama saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Bapak telah memberikan luangan waktunya untuk bisa berbincang atau wawancara dengan Bapak bersama Pak Dedi, kepala sekolah SMP Negeri 5 Payang. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Berapa lama Pak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 Payang Pak? Kalau di SMP Payang ini, alhamdulillah sudah jalan lebih kurang 1 tahun di sini. Oh 1 tahun ya Pak ya? Dari tahun Agustus tahun 2023. 2023 kemarin. Oke Pak, izin Pak ya, sesuai dengan janjian saya dengan Bapak kemarin masalah mewawancarai hari ini. Bisa kita langsung wawancara ya Pak ya? Ya, bisa. Oke. Yang pertama itu pertanyaan Pak, pertanyaan tentang seputar dengan kasus dilema etika ataupun rujukan moral selama Bapak memimpin atau menjabat sebagai kepala sekolah. Oke Pak, yang pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Pak Norman. Seperti yang Bapak ketahui dari literasi yang Pak pernah baca, bahwa dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika itu ada, yang pertama ada 4 paradigma. Ya. Paradigma pertama, individu dan masyarakat. Paradigma kedua yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga ada paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian yang keempat yaitu paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dalam paradigma etika ini ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang terakhir, dalam dilema etika ini juga ada 9 langkah yang harus ditempuh. Ya, sesuai dengan literasi yang Bapak ketahui. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat, pengajuan benar atau salah. Yang kelima, pengajuan paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir, buat lagi keputusan dan refleksikan apa yang sudah dilakukan. Itulah atau yang Bapak ketahui dari literasi yang Bapak pahami selama ini. Oke Pak, baik Pak. Ini Pak yang pertanyaan kedua Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak Norman, biasanya kalau 2 kasus yang sama-sama benar itu memang susah untuk kita untuk mengambil keputusan. Tapi biasanya Bapak dalam melakukan hal ini
itu Bapak tetap memilih satu dari dua yang benar itu, karena tidak mungkin kita harus memilih dua-duanya dan juga tidak mungkin kita tidak memilih dua-duanya. Jadi dari dua-dua yang benar itu biasanya saya memilih mana yang istilahnya dalam agama itu yang mendorotnya kecil. Artinya dalam memilih keputusan itu mana yang kira-kira lebih menguntungkan orang tersebut. Jadi kita tidak mencari ruginya, kita tidak mencari yang positif, yang negatifnya, tapi kita cari yang positifnya bagi keputusan yang kita ambil dari dua keputusan yang benar, dua-dua benar tadi. Jadi mencari yang kemungkinan banyak manfaatnya bagi mereka. Ya. Begitu, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan ketiga nih, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, baik, Pak Norman. Biasanya dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama menganalisa dan menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian mengambil keputusan terbaik dari analisa tersebut, yaitu seperti kaitan dengan yang pertama tadi, mencari nilai kebaikan yang banyak, nilai positif bagi orang tersebut. Itulah langkah-langkah yang saya lakukan biasanya. Oke, Pak ya. Oke, Pak. Berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kita bisa melihat ke belakang seperti yang Bapak uraikan tadi tentang 4 paradigma tadi, yaitu satu paradigma individu dan masyarakat, kemudian paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian melihat dari 4 paradigma di atas, yang kita cari yang mana yang lebih sesuai dengan permasalahan yang akan kita bahas, yang akan kita selesaikan dalam pengambilan keputusan dari 4 paradigma tadi. Jadi kita bisa memilih satu atau dua dari paradigma itu, kita menyesuaikan dengan permasalahan atau keputusan yang akan kita ambil dalam permasalahan. Seperti itu. Ya. Oke, Pak. Berikutnya, Pak, ini pertanyaan, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan. Jadi sudah pasti ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika atau itu pasti ada tantangan. Jadi biasanya saya dalam mengambil keputusan dari tantangan yang ada, yaitu mencari kebenaran dan kesetiaan. Yang antara kebenaran dan kesetiaan, disitulah tantangan yang saya hadapi selama ini, karena pada kebenaran dan kesetiaan itu kita sulit sekali untuk menentukan, ya, karena sesuai dengan yang idealnya memang kita harus mengikuti kebenaran. Satu sisi kita harus mengikuti atau menyesuaikan dengan kesetiaan kita terhadap keputusan yang kita ambil tersebut. Jadi antara tantangan yang saya alami selama ini, yaitu yang paling berat, yaitu antara kebenaran dan kesetiaan. Ya. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Pak, ini pertanyaan, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Tata kala atau jadwal yang Bapak memiliki seperti itu? Ya, jadi biasanya memang saya sudah memiliki jadwal untuk menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan sesuai dengan prosedur yang saya lakukan. Jadi saya memiliki jadwal, ya, memiliki jadwal dalam melakukan menyelesaikan permasalahan atau kasus. Yaitu prosedur yang akan saya lakukan biasanya, yang pertama mendata permasalahan yang ada, ya. Yang pertama mendata, kemudian setelah didata permasalahan itu dianalisis permasalahannya, dianalisis mana yang sesuai dengan paradigma yang sudah kita tentukan tadi, kita bisa menentukan keputusan. Kemudian setelah dianalisis permasalahan itu, biasanya di sekolah ini saya melakukan diskusi dengan rekan kerja di sekolah. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, tapi didiskusikan dengan rekan kerja
dirembukan, kemudian untuk keputusan akhirnya baru saya menentukan. Tapi saya tetap meminta masukan dari rekan kerja saya dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir baru keputusan itu saya putuskan dari hasil musyawarah dengan rekan kerja dan prosedur. Ya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Selain berkaitan dengan jadwal ataupun tata kelola tadi, Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang ya saya memiliki jadwal yang sudah ditentukan, tidak langsung permasalahan itu kapan ada permasalahan langsung diselesaikan, ya, tapi permasalahan itu tetap kita tampung dulu, kita analisa dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kita data dulu masalah tadi, masalahnya masuk ke kategori yang mana, paradigma yang mana, kemudian didiskusikan dengan rekan kerja, kemudian kami musyawarahkan permasalahan tersebut dan kami cari solusi. Dan dari masukan-masukan dari tim kerja di sekolah, baru saya selaku pimpinan mengambil kebijakan menentukan bagaimana keputusan itu harus diselesaikan atau diputuskan. Oke Pak, ini pertanyaan berikutnya. Adakah seorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Pertanyaan penting, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ini masih ada kaitan juga dengan yang pertanyaan sebelumnya. Memang dalam penyelesaian masalah dilema etika ini tidak bisa harus diselesaikan sendiri, walaupun saya mengambil kebijakan, tapi kami sekolah punya tim kerja itulah yang kami musyawarahkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi intinya dalam penyelesaian kasus ini sekolah memiliki tim kerja untuk menyelesaikan kerja. Ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya. Jadi dalam keputusan atau pengambilan keputusan pada dilema etika ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya antara kebenaran dan kesetiaan itu intinya di situ. Jadi tidak bisa tidak, kita harus memilih salah satu dari permasalahan. Oleh karena itu, walaupun memilih salah satu, jadi kita harus berani mengatakan dia dalam pengambilan keputusan. Jadi kedua-duanya keputusan tersebut tetap kita sampaikan dalam pengambilan keputusan kepada masalah yang kita temukan atau klien yang kita temukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Kita tetap mengatakan bahwa dua-dua permasalahan itu adalah benar. Kita katakan ya bahwa masalah itu adalah benar. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus berani mengambil keputusan dari dua yang benar tadi. Kita tetap mengambil salah satu di antaranya. Seperti ke pertanyaan awal tadi, jadi kita mencari yang paling banyak atau yang paling banyak manfaatnya bagi keputusan yang kita putuskan. Jadi jangan sampai keputusan tersebut merugikan orang yang kita ambil keputusan tersebut. Jadi intinya kita tetap melakukan mengambil keputusan dari dua yang benar, tapi kita tetap memutuskan satu di antara dua, yaitu mana yang di antara dua keputusan itu yang memang sedikit mudaratnya, artinya banyak manfaat kebenarannya, manfaat positifnya bagi seorang yang kita ambil keputusan itu. Oke Pak, sepertinya wawancara kita pada pagi hari ini sudah selesai Pak. Saya secara pribadi terima kasih banyak Pak telah Bapak memberikan waktu untuk kita wawancara pada hari ini. Saya akhiri Pak acara wawancara kita pagi hari ini dengan atas alhamdulillah alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.
tadi jam berapa nih Pak? Kalau dari rumah jam 7 kurang 5 menit. Biasanya kalau pagi-pagi nanti menyambut siswa-siswi dulu ya Pak ya? Ya, salam sapa senyum. Salam sapa sih. Berapa kelas kita di sekolah ini Pak? 6 RKB. 6 RKB. Oh gini Pak, kemarin kan sempat saya berjanji dengan Bapak ini, membuat kesepakatan dengan Bapak kan untuk diskusi ataupun wawancara dengan Bapak masalah tentang masalah kita dengan tentang dilema etika dan etika moral. Nah, di sini terima kasih Pak secara pribadi saya ucapkan Bapak yang telah memberi kesempatan saya untuk bisa berbincang wawancara di sekolah SD berapa ini Pak? 6 terkait. SD kelas 1 Pak Kahai. Atas nama siapa tadi Pak? Abdul Qadir. Abdul Qadir. Oke Pak, kita langsung ya Pak. Pak, saya di sini saya pengen bertanya Pak. Selama Bapak memimpin di SD kelas 1 Pak Kahai ini, sampaikan dengan real apa adanya Pak. Kita sambil ngobrol Pak. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus yang menyebabkan etika ataupun etika moral? Lalu hal yang itu kami sampaikan dulu. Yang pertama, kita tidak membutuhkan anak itu pintar, tapi anak itu mempunyai yang pertama sopan santun, modal etika yang baik. Dengan menggunakan itulah setiap pagi kami mengadakan salam, senyum, sapa. Jadi untuk mendidik anak supaya anak itu beretika atau bermoral yang baik. Begitu berikutnya gini Pak, selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, nah, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk kasus-kasus yang di sekolah diselesaikan di sekolah itu, ini kami melalui rapat Dewan Guru itu untuk menyelesaikan kasus-kasus, baik itu kasus di kelas anak-anak sekolah maupun. Tapi kalau memang kasus itu tidak bisa kami selesaikan dengan secara kekeluargaan di sekolah, otomatis kami mengundang wali murid untuk datang ke sekolah untuk menyelesaikan kasus itu agar kasus itu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi mengundang wali murid, Mengundang wali-wali. masuk komite ya Pak yang Komite pada umumnya komite atau wali murid yang bersangkutan yang bermasalah. Oh seperti itu. Berikutnya Pak, pertanyaannya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama kami dari pihak sekolah mengadakan musyawarah dulu, memberikan himbauan kepada guru bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan persoalan di sekolah kita ini atau permasalahan sekolah ini. Ini pesan dari Dewan Guru Pak, sebaiknya kita memberikan surat undangan atau surat untuk memanggil wali murid tersebut. Pemberitahuan itu melalui komite juga? Melalui komite, kemudian sesuai dengan yang ini kan yang termasuk komunitas sekolah. Komite sekolah gitu Pak. Oke Pak, hal-hal apa saja biasanya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang secara efektif contohnya apa misalnya tuh? Dilema, posisi dilema mungkin posisi satu posisi kita dilema karena keadaan anak seperti ini. Satu posisi itu adalah etika. Jadi posisinya semuanya benar, semuanya benar. Tapi bagaimana Bapak bisa untuk menganggap efektif seperti itu? Nah jadi ini untuk mengambil supaya anak efektif, yang pertama ini kita beri nasihat kepada anak tersebut agar supaya anak tersebut yang pertama itu mulai dari awal itu kita tekankan dengan guru agama ya, untuk pengambilan ETK itu supaya ibaratnya ETK itu lebih sempurna, lebih baik lagi, kita sampaikan dengan guru agama yang akan menyampaikan yang lebih baik dan lebih benar. Oke Pak, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa biasanya? Yang pertama kalau tantangan itu misal
ini ada anak ini yang misal di sini anak belago, itu tantangan. Kadang-kadang anak ini tidak bisa kita selesaikan di sekolah, otomatis kami Dewan Guru tetap mengadakan musyawarah atau rapat kembali. Bagaimana caranya menyelesaikan anak tersebut? Contoh, pada beberapa hari yang lalu anak ini ya kalau kita ini kan terjatuh dari satu pohon di sekolah ini, kemudian ini kebetulan luka, ibaratnya meninggal waktu itu. Jadi waktu itu kami segera membawa anak tersebut langsung ke puskesmas untuk mengatasi agar wali murid tersebut tidak istilahnya tuh berpikir yang tidak baik dengan pihak sekolah. Berarti mengambil tindakan secepat mungkin. Supaya bisa membantu pertolongan pertama. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Mungkin ada jadwal apa? Nah, kalau masalah jadwal itu sebetulnya kena sifatnya permasalahan itu kan tidak tertentu. Kadang terdapat pada jam istirahat, kadang-kadang terdapat di waktu dalam kelas, mungkin waktu jam istirahat dia bermain ini. Itu masalah jadwal itu, cuman kami di sekolah menentukan atau membuat jadwal piket per hari untuk seluruh guru. Jadwal piket per hari. Jadi lebih efisien. Jadi daftar tiket guru. Kalau bahasa mungkin di tingkat SMP itu guru BP. Nah, kalau di sini kan juga jadwal tiket. Misalkan tiket hari ini Senin, misalnya Eka, ya. Misalnya yang hari Selasa Yuli Agustina, gitu. Jadi kami buat daftar tiket. Jadi setiap hari itu ada guru yang menangani. Misal ada permasalahan itu diselesaikan oleh guru yang tiket pada hari tersebut. Berarti otomatis terjadwal. Terjadwal. Berarti selama 1 minggu itu alhamdulillah berarti berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mungkin Pak seperti ini Pak. Mungkin kan tata kala jadwal tertentu sebuah menyelesaikan kasus dilematika. Mungkin terjadi pada saat di tempat kita kan kata Bapak tadi kan tidak terjadwal ataupun apa namanya itu kita tidak tahu lah Pak ya. Nah, jadi bagaimana, apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau bagaimana Pak? Diselesaikan pada waktu itu, diselesaikan di tempat. Di tempat. Secepat mungkin. Berikutnya Pak, pertanyaannya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Alhamdulillah banyak. Contoh, kami sangat berterima kasih terutama dengan Pak Komite. Jadi Pak Komite ini selalu mendukung kami. Salah satu Pak Komite, kemudian ini termasuk operator sekolah, penjaga sekolah, kemudian dibantu oleh seluruh guru. Nah, jadi untuk penyelesaian itu kami sangat terbantu dengan yang kami sebutkan tadi. Oke, berarti selama ini Pak berjalan dengan baik apa yang suatu tujuan untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya. Oh, gitu. Seandainya kami dari pihak sekolah belum mengerti atau belum paham sifat penyelesaian sifat di satu desa tersebut, maka kami otomatis memanggil pihak komite, karena komite itu adalah orang asli, penduduk asli dari desa tersebut. Seperti itu Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dilema Etika ya Pak? Bentuk pelajaran maksudnya. Pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil sebagai keputusan di Dilema Etika. Kalau pelajaran itu otomatis kalau ininya tuh di pendidikan agama dengan di olahraga. Ya. Kenapa dikatakan di pendidikan agama? Agama itu yang utama, kemudian yang olahraga itu di samping dia memberikan pelajaran itu juga menyampaikan tata cara dan sopan santun dalam pelaksanaan atau pelajaran di sekolah.
Berarti penerapannya antara di mata pelajaran di mata pelajaran. Tapi bisa dikatakan itu di semua bidang. Ya, setiap guru tetap menyampaikan, apalagi itu kita laksanakan setiap upacara hari Senin, itu kami selaku kepala sekolah menyampaikan kepada pembina upacara pada hari itu agar kiranya menyampaikan hal-hal yang termasuk untuk mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang beretika. Beretika. Oh, seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sepertinya wawancara kita pada pagi hari ini sudah selesai ya Pak. Jadi terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Semoga apa yang Bapak harapkan, termasuk juga harapan saya, semoga di SD 04 Pakar ini berjalan dengan baik, menjadi sekolah yang lebih baik lagi Pak. Amin. Terima kasih Pak. Saya ucapkan ribuan terima kasih ini sudah memberikan waktu. Sama-sama. Semoga apa yang kamu laksanakan lancar dan tidak ada halangan. Amin. Semoga lulus. Ya, terima kasih Pak.